semuanya, pada bagian pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih proses pembentukan BPUPKI hingga perannya dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi, kalau kita mundur ke tahun 1942, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, salah satunya dalam pertempuran di Coral Sea melawan Sekutu. Kekalahan ini membuat posisi Jepang semakin terdesak termasuk di Indonesia. Nah, dalam kondisi seperti ini, Jepang mencoba mencari dukungan dari rakyat Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menjanjikan kemerdekaan melalui pernyataan Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September tahun 1944. Sebagai langkah lanjutan dari janji tersebut, kemudian dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan di Indonesia. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, BPUPKI ini diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumagichi Harada dan kemudian dilantik secara resmi pada tanggal 28 April 1945 di Gedung Chosangin, Jakarta. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedodiningrat dengan anggota yang berasal dari perwakilan tokoh-tokoh Indonesia dan juga perwakilan dari Jepang tanpa adanya hak suara. Sidang pertama pada BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana pada sidang ini Dr. Rajiman mengajukan satu pertanyaan penting mengenai apa yang akan menjadi dasar dari negara Indonesia merdeka. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh tokoh nasional yang dimana mereka sampaikan melalui gagasan-gagasan yang mereka berikan. Terdapat 3 tokoh nasional, yaitu ada Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Dr. Supomo, dan terakhir adalah Insinyur Soekarno. Di mana Mr. Muhammad Yamin ini menyampaikan gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945 dengan adanya 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu 2 hari kemudian Dr. Supomo juga menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945 dengan konsepan dasar negara yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua keluargaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat musyawarah, dan kelima keadilan sosial. Lalu kebesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan dan memperkenalkan adanya istilah Pancasila dengan 5 poin, yaitu adalah yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, keempat, sidang selanjutnya. Nah, setelah sidang pertama, tentu saja proses ini tidak langsung selesai. Untuk menindaklanjuti berbagai gagasan yang telah disampaikan, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Panitia ini kemudian merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, BPUPKI mengadakan sidang kedua pada 10 hingga 17 Juli 1945. Dalam sidang ini, pembahasan mulai difokuskan pada perancangan Undang-Undang Dasar secara lebih rinci. Pada 14 Juli 1945, hasil perumusan tersebut dilaporkan yang mencakup pernyataan kemerdekaan, pembukaan UUD, serta batang tubuh UUD. Seiring dengan berjalannya proses, Piagam Jakarta juga mengalami beberapa penyesuaian. Salah satu perubahan penting adalah pada sila pertama yang kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menjadi bagian dari penyempurnaan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, setelah seluruh tugasnya selesai, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Hasil kerja BPUPKI kemudian dilanjutkan oleh PPKI dalam proses akhir menuju kemerdekaan Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai analisis sosial dari sejarah Pancasila. Dalam perumusan Pancasila, di sidang BPUPKI tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Pada saat itu, Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Keberagaman ini menjadi tantangan yang besar dalam menentukan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa menimbulkan adanya perpecahan. Di tengah kondisi penjajahan Jepang, muncul kesadaran nasional yang semakin kuat untuk bersatu dan merdeka. Para tokoh bangsa menyadari bahwa tanpa persatuan, kemerdekaan akan sangat sulit untuk tercapai. Oleh karena itu, dasar negara yang dirumuskan harus mampu menjadi alat pemersatu bangsa.
Apabila dikaitkan dengan kehidupan yang ada di saat ini, kondisi tersebut masih sangat relevan. Indonesia tetap menjadi negara yang beragam sehingga nilai persatuan harus terus dijaga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengimplementasikannya dengan menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang, serta menjaga sikap toleransi dalam lingkungan sosial, baik di sekolah, kampus, maupun masyarakat. Dalam sidang BPUPKI terlihat adanya dinamika perbedaan pendapat antar tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Masing-masing tokoh memiliki pandangan yang berbeda mengenai dasar negara Indonesia. Yamin menekankan pentingnya nasionalisme. Supomo mengusung konsep negara persatuan yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan Soekarno mencoba menggabungkan berbagai gagasan tersebut dalam konsep Pancasila. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sejak awal Indonesia dibangun di atas keberagaman pemikiran. Namun, perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, melainkan menjadi bahan diskusi yang konstruktif. Para tokoh tetap saling menghargai dan mencari titik temu demi kepentingan bangsa. Dalam kehidupan sekarang, perbedaan pendapat juga sering terjadi, baik dalam diskusi kelompok, organisasi, maupun media sosial. Oleh karena itu, kita dapat meneladani sikap para pendiri bangsa dengan menyampaikan pendapat secara sopan, menghargai pandangan orang lain, serta tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan yang ada. Salah satu contoh nyata dari proses sosial dalam perumusan Pancasila adalah adanya kompromi terutama dalam perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta. Awalnya terdapat frasa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, namun kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan dan menghindari konflik di antar golongan agama. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan golongan tertentu. Nilai toleransi, musyawarah, dan kebijaksanaan sangat terlihat dalam proses ini. Dalam kehidupan saat ini, nilai tersebut sangat penting untuk diterapkan. Misalnya, dalam lingkungan masyarakat yang berbeda agama, kita harus saling menghormati dan menjaga kerukunan. Selain itu, dalam pengambilan keputusan bersama, kita juga dapat menerapkan musyawarah agar semua pihak merasa dihargai. Sikap seperti ini akan membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Pancasila sebagai hasil dari proses sosial hingga saat ini tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi masih sangat relevan dalam menghadapi berbagai permasalahan di era modern ini. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan seperti konflik sosial, intoleransi, serta ketimpangan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Contohnya adalah dengan bersikap adil terhadap sesama, aktif dalam kegiatan sosial, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokratis secara bijak. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang nyata dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, toleransi, dan juga musyawarah masih sangat relevan hingga saat ini. Namun, muncul pertanyaan penting, apakah nilai-nilai tersebut benar-benar sudah dipahami dan juga diterapkan oleh masyarakat, khususnya generasi muda di era digital sekarang? Untuk menjawab hal tersebut, kami telah melakukan survei kepada beberapa responden dengan latar belakang yang berbeda. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, mayoritas responden mengetahui tentang BPUPKI dan tujuan pembentukannya. Sebagian besar juga mengetahui bahwa sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, serta mengenal tokoh Soekarno sebagai penggagas istilah Pancasila. Dari segi relevansi, mayoritas responden menganggap bahwa Pancasila masih relevan dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tingkat pemahaman responden masih bervariasi, mulai dari cukup paham hingga kurang paham. Menariknya, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka sering melihat konflik atau polarisasi di media sosial. Bahkan, ada yang menilai bahwa media sosial justru lebih banyak menyebarkan informasi yang menyesatkan. Beberapa responden juga menilai
bahwa nilai Pancasila belum sepenuhnya diamalkan dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu minimnya literasi, kurangnya empati dan toleransi, serta maraknya penyebaran hoax. Selain itu, tantangan terbesar dalam penerapan Pancasila di era digital menurut responden yakni arus informasi yang tidak terkontrol, misinformasi, kurangnya pemahaman mendalam, serta kurangnya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini diperparah dengan pesatnya penyebaran informasi di media sosial yang seringkali tidak terverifikasi sehingga merubah pola pikir masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila masih dianggap penting, namun implementasinya masih menjadi tantangan besar di era digital. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Pancasila lahir bukan dengan hal yang sederhana, tetapi dengan proses, yakni proses perumusan, kemudian perjuangan, dan adanya perbedaan dalam hal perumusannya oleh para tokoh yang merumuskannya. Nah, apa saja prosesnya, yakni pembentukan BPUPKI, kemudian adanya perbedaan pendapat dari para tokoh yang merumuskannya, sehingga lahirlah sebuah Pancasila yang dapat menjadi dasar bagi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri memiliki nilai, yakni nilai toleransi, persatuan, dan juga nilai musyawarah. Di era sekarang ini, nilai-nilai Pancasila tentu masih sangat relevan. Tetapi pada survei kami membuktikan bahwa banyak sekali orang yang masih memiliki kesenjangan dalam hal pemahaman dan juga pengimplementasian Pancasila. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya misinformasi pada era digital ini. Nah, sebagai generasi modern, kami memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan sehari-hari, seperti bersikap sesuai dengan norma Pancasila, kemudian berpendapat sesuai dengan norma Pancasila, dan lain sebagainya. Karena Pancasila hadir dan lahir bukan hanya sekedar menjadi dasar, tetapi juga menjadi pandangan hidup dan juga arah untuk bangsa Indonesia.